Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah ayatamil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma. Wa qala aidan al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaih. Wa qala du'a Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi wa sallallahu alaihi an natawaffa. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Semoga seluruh kenikmatan yang kita rasakan sampai malam ini, semoga kita semua selaku umat muslim bisa mensyukurinya dengan sebaik mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada umatnya. Semoga kita semua, khususnya yang hadir pada malam ini di tempat yang penuh berkah ini, umumnya saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, semoga kita semua diakui menjadi salah satu bagian umat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadiratul kiram wal muhtaram ahiban izzah, guru besar kita, guru pengajian setiap sebulan sekali, orang tua kita yang ada di tengah-tengah kita, semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat, semoga berkah usianya, semoga kita sebagai santrinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahibul bait, sahibul hajat, yang mana pada malam ini Pak Haji dan Bu Haji beserta keluarganya mengundang kita semua dalam acara tasyakuran bin nikmah, tasyakuran bil mal. Salah satu bentuk syukur kepada Allah, syukur sehatnya, syukur hartanya, dengan wasilah mau menjalankan perintah Allah yaitu ibadah umroh. Mari kita doakan mudah-mudahan Pak Haji dan Bu Haji sekeluarga dalam perjalanannya dari berangkat rumah sampai tanah suci dan pulang lagi dalam keadaan sehat walafiat, selamat di jalannya, dan mudah-mudahan umroh ini bukan hanya umroh yang terakhir, tetapi ini umroh yang mungkin yang akan datang, akan berangkat lagi umroh bersama kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, semoga gerak langkah kita dari rumah sampai sini dan pulang lagi mendapatkan taufik hidayah serta maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, di dalam Islam ada ibadah yang tidak bisa dikerjakan di rumah atau di Indonesia. Salah satu ibadah yang tidak bisa dikerjakan di Indonesia atau di rumah atau di masjid di sekeliling kita, salah satunya adalah ibadah umroh. Ibadah umroh ini adalah salah satu ibadah yang ada tempatnya hanya di kota suci Mekah. Di Madinah pun tidak ada, di Palestina dan di kota lain pun gak ada. Hanya dikerjakannya di kota suci Mekah atau di kota tanah haram. Kenapa disebut kota suci? Karena Mekah dan Madinah ini tidak dimasuki atau dilarang orang yang non muslim masuk ke kota Madinah dan Mekah itu. Tapi kota suci Madinah dan Mekah ini masalah keilmuan, masalah perjalanan masih banyak yang mungkin memprihatinkan dibandingkan di Indonesia. Ibadah umroh ini salah satu ibadah yang tidak bisa dikerjakan
di Indonesia, tetapi bisa dikerjakan di kota Mekah. Umroh ini hukumnya wajib. Kata Rasul, al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabilan. Nah, kita akan ambil makna istata'a. Istata'a itu artinya mampu. Mampu dibagi dua. Ada mampu secara dohir, ada mampu secara batin. Mampu secara dohir, kita masih bekerja, masih mempunyai gaji, masih mempunyai penghasilan. Ada mampu secara batin, mungkin uang, kadang ada, kadang kagak ada, tetapi rajin ibadah, ngaji, sholat sunnah, sholat tahajud, wiridan, baca ratib, baca berjanji, dan bacaan yang lainnya selalu didawamkan. Nah, itu disebut adalah kita bisa melaksanakannya dengan cara yang dua itu. Kadang kita orang yang mempunyai motor 4, mobil 1 dibilang gak mampu, padahal harga motor 1 mungkin lebih dari 30 juta. Harga umroh berapa sekarang? Pak Haji berapa? 34, 35, berarti beda sedikit. Tapi kalau kita motor kredit, kayaknya nyampe 1 bulan 800.000 atau 900.000 atau 1 juta. Nggak ada yang bilang nggak mampu, pasti mampu. Tapi kalau umroh untuk ibadah nggak ada yang mampu, ya. Contoh kecilnya, sedekah ke masjid, sedekah ke majelis taklim 10.000, 5.000, pelit. Tetapi bagai ada organ tunggal yang disebut nyawer, itu 100.000 nggak ada rasa sedih, nyesal, nggak ada. Sudah jelas di situ juga, jangan umroh lah. Contoh kecil aja, sedekah ke masjid, ke majelis taklim, sedekah. Nggak ada itu yang namanya 50.000 satu orang, nggak ada. Kalau 50.000 mikir dulu, mikir dulu. Tapi bagian nyawer habis 1 juta, nggak ada rasa sedih, bahagia. Padahal Pak, Bu, kalau nyawer kita pegangan apa enggak sama perempuannya? Megang susunya apa enggak sih? Enggak kan? Cium apa enggak? Enggak kan? Rugi amat 1 juta enggak pegang apa-apa. Ya kan? Ya kan? Cuman ngasih uang doang, itu enggak ada rasa sedih Pak, Bu. Enggak ada rasa menyesal, enggak ada. Di situ juga udah contoh kecil. Makanya kemampuan manusia zaman sekarang disalahgunakan Pak. Motor punya 4, dijual 4-4-nya pasti mendapatkan 100 juta atau 120 atau 100 juta lah. Bisa kita berangkat haji. Padahal kalau kita ngelihat contoh teman kita kemarin ada yang berangkat umroh, siapa? Udah itu nabung 1 hari 30.000 bisa berangkat tuh. Berarti 30.000 kali sebulan 3 kali 900 sama dengan bayar motor berarti. Ya, sanggup bayar. Padahal kata udah penghasilan saya sehari itu sekarang di pasar nggak nyampe 100.000, paling gede 100.000 itu pun ada 2 minggu sekali katanya. Kan berarti belum di rumah. Kalau ngitung nggak mampu, mungkin nggak mampu, tetapi karena niat kita ingin banget menginjakkan kaki kita di tanah suci, dia berusaha untuk menyisihkan uangnya 1 hari 30.000 Pak, ya. Kita mah apa bilangnya nggak mampu. Pas ditanya rokok mil berapa, rokok mil 35.000 Pak, tuh kan 2 bungkus lagi dibilang nggak mampu. Astagfirullah. Ya kan, rokok Samsung berapa, rokok Samsung? Rokok Samsung berapa? 20.000 ya ini. 1 hari 2 bungkus. Ya, kadang kita mah nggak mampunya itu disalahgunakan, aneh ya. Makanya banyak dosa yang kita rasakan, seolah-olah bikin dosa itu di saat kita maksiat Pak. Awas, ada dosa yang kita tidak dirasakan oleh kita, nggak ngeh kalau kata bahasa Sunda. Mana? Ya itulah tadi, uang yang sehari-hari kita pakai, ada uang yang harus kita sisihkan untuk ibadah umroh itu. Tahadusan bini mah, mohon maaf, bukan menyombongkan diri, tapi ngasih contoh. Saya masa motor per bulan 900.000 bisa, masa sehari 20.000 saya nabung untuk umroh nggak bisa. Udah lillahi ta'ala sekarang, udah 2 tahun nabung 20.000, kadang sebelum itu 50.000. Yang penting kan niat dulu. Kenapa? Saya ngelihat di rumah sakit, pas di Papanggo saya nggak datang, duduk aja. Ditanya sama satpam, Pak kok dia panggil, perasaan tadi udah 2 jam di sini. Iya,
kenapa bapak nggak daftar? Lah emang harus daftar? Iyalah, kalau nggak daftar sampai sore pun nggak akan dipanggil. Di rumah saya itu nggak akan dipanggil. Kalau kita lagi sakit anak saya, karena saya duduk aja nggak tahu, udah duduk aja. Nggak, dokter siapa ngeliatin kok 2 jam ini bapak ini belum dipanggil. Ditanya saya, Pak kok nggak dipanggil? Iya pas saya nungguin ini, anak saya udah nggak kuat. Bapak daftar belum? Belum. Nah bapak gimana sih? Sampai besok pun nggak akan dipanggil Pak. Nah ini jadi ilmu Pak, jadi ilmu. Berarti bapak mau dipanggil oleh Allah umroh haji ya minimal daftar dulu Pak. Meskipun nggak punya, gimana nanti udah daftar dulu. Begitu juga umroh dan haji, bapak dan ibu tidak akan dipanggil oleh Allah kalau kita tidak berusaha dulu. Kalau niat doang mah gampang Pak, anak kecil juga bisa minimal. Nah inilah jadi contoh. Saya ke rumah sakit, ke puskesmas, tidak dipanggil-panggil oleh puskesmas karena Pak nggak daftar. Begitu sama Allah, kamu ngedoa mulu, ngejagain si anak saya, mudah-mudahan sehat, tapi nggak dipanggil-panggil. Tapi kan kita tujuannya berangkat. Bagaimana caranya? Ya itulah kita harus berusaha, yaitu minimal nabung dulu. Ya kan dia pada uangnya dipakai maksiat terus. Ya kan? Nah, itulah belajar Bapak Ibu, kita jangan merasa iri kepada Pak Haji, jangan. Ya. Pak Haji pun maksakan sebenarnya, jangan terlihat Pak Haji mah kaya, wajar lah. Lah tanya coba maksain. Ya, namanya apa? Namanya ibadah itu nggak ada yang langsung ikhlas, nggak ada. Pasti awal mulanya maksain. Nah inilah maka kata Rasul, ya, al umratu wajibatun kawujubil haji. Nah di sini ada 8 kaf, kawujubil haji, seperti. Makna seperti di dalam ilmu nahwu ini berarti pahalanya wajib. Apalagi di ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata. Posisinya sunnah, tetapi kalau ayat itu atau kata-kata itu ada di Al-Quran berarti itu wajib. Berarti kita orang muslim malu kalau selama hidup kita belum pernah menginjakkan kaki kita di tanah suci Pak. Terkecuali kita udah nabung, udah berusaha, belum dipanggil, wajar. Ini mah daftar kagak, nabung kagak. Nah inilah dosa yang tidak terasa oleh kita. Padahal motor punya 4, mobil punya 1, handphone apa yang mahal itu? iPhone. Ya. iPhone kebeli, aneh saya mah. Ya kan? Padahal iPhone itu bukan untuk bisnis, untuk bikin konten, untuk bikin video, untuk bikin pokoknya yang kayak gitulah. Meskipun manfaat tapi madaratnya banyak. Ya. Madaratnya banyak. Nah inilah banyak dosa yang tidak terasa Pak. Hati-hati Pak. Kenapa? Udah jelas di dalam ayat sucinya, udah jelas di dalam hadis Rasulnya. Ya, setiap kita melakukan hal sesuatu, kita melaksanakan sesuatu itu dengan niat kita pengen ibadah seperti Pak Haji ingin ibadah, tasyakuran bin nikmah, tasyakuran bil mal. Karena Ibu Haji kemarin sakit terus sekarang alhamdulillah disetel. Nah inilah mungkin bentuk syukurnya Bu Haji dan Pak Haji sekeluarga berangkat umroh, bukan untuk memperlihatkan kekayaannya, tetapi bentuk syukur kepada Allah, tanda terima kasih kepada Allah bahwa syukur nikmat, syukur kesehatan ini saya tidak mau disia-siakan. Di saat mempunyai kesempatan ada uang rezeki yang lebih, Pak Haji memaksakan untuk berangkat. Kita pun belajar Bapak dan Ibu, ya, setiap hari kita belajar berdoa. Kalau Bapak belum pernah umroh dan haji, kalau ingin mendapatkan pahalanya gampang. Pahala haji dan umroh itu ada di setiap pagi yang disebut Isra. Nah, dari mulai subuh, setelah sholat subuh sampai Isra, Bapak dan Ibu jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Minimal kita iktikaf di masjid. Kalau nggak iktikaf berarti kita di rumah, atau kita di musola, atau di tempat-tempat yang kita pakai sholat. Itu pahalanya orang yang berbuat baik atau melakukan amalan-amalan, atau kita mempunyai wiridan khusus, atau kita ngaji dari subuh sampai Isra, itulah orangnya. Seperti itu berarti mempunyai pahala haji dan umroh, kesempatan berdoa. Dan di dalam Islam pun ada 2 ijabah itu. Ada sa'ah ijabah, ada makanul ijabah.
Sa'i ijabah adalah jam-jam atau waktu-waktu yang diijabah. Yang kedua ada tempat-tempat yang diijabah. Kita sebagai umat muslim kalau belum pernah merasakan kesana umroh dan haji, berarti kita mempunyai sa'ah ijabah. Mana sa'ah ijabah? Satu yang sering kita tinggalkan setelah sholat 5 waktu, kita langsung lari rata-rata kita mah. Padahal di situ Syekh Nawawi di dalam kitab Kasyifatus Sajjad dijelaskan bahwa doa-doa yang pasti diijabah oleh Allah adalah setelah melaksanakan sholat fardu. Kadang kita mah habis salam apa mikirnya? Langsung pengen cepet, selesai pengen cepet ke rumah lari. Padahal di situ ada doa yang tersimpan atau doa yang khusus, yaitu yang disebut sa'ah ijabah atau waktunya ijabah. Makanya para ulama setelah sholat itu di saat tasyahud akhir jangan langsung sila setelah salam. Disunahkan kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya atau astagfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub 3 kali atau 7 kali. Kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah terus 7 kali atau 11 kali. Terus ketiga Allahumma ajirna minan nar 7 kali atau 11 kali. Nah, baru pas ngucapin Allahumma tasam baru kita sila, Pak. Jarang kita dikerjakan begitu. Kenapa? Nggak tahu, bahkan mungkin tahu tapi males. Kenapa? Godaannya itu setelah saat itu pengen cepet-cepet. Pengen cepet kaki ini rubah. Pengen cepet-cepet kita ke rumah. Pengen cepet-cepet buka HP. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena setan nggak mau nih bahwa saya dijabah ini biar doanya nggak diijabah-ijabah. Wajar. Makanya kita yang tuh paksain minimal sampai Allah mengtasalam, jangan dulu dirubahkan kakinya seperti tasahud akhir duduknya tuh ya. Nah inilah saat diijabah, jangan disia-siakan. Oke lah kata Bang Ipul, saya mah sholat tahajud kagak pernah, sholat hajat kagak pernah, minimal abis sholat Pak masih ada Pak. Kenapa saat diijabah itu bukan malam aja Pak, setelah sholat 5 waktu tuh. Kalau kita malas sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, yang penting habis sholat 5 waktu jangan cepet-cepet kita pergi. Doa salah satunya doain kita sendiri, istri, anak, biar apa? Biar mempunyai nasib ke haji, nasib umroh. Kenapa? Karena haji dan umroh itu bukan hanya masalah uang materi, bukan, tetapi hanya orang-orang pilihan Allah yang akan dipanggil, yaitu adalah orang yang berusaha berdoa. Salah satunya itu ya. Banyak orang yang kayak banyak uang di rekeningnya ratusan juta tapi nggak berangkat. Enakan liburan ke Singapura, enakan liburan ke Australia, bukannya ke Mekah. Padahal di Mekah pun kita umroh Pak, banyak tempat-tempat yang diijabah yang jarang orang yang kita atau singgahi, jarang. Salah satunya adalah perang Badar. Jarang yang umroh jarang ke Badar. Badar itu dari Madinah ke Badar itu 280 km kalau nggak salah atau 300. Itu kalau taksi bayarnya 500 real. 500 perjalanan 3 jam. Kenapa? Taksi di sana mah nggak ada yang 80 km kecepatannya. 100 itu wah itu mah kata pelan sekali. Makanya dari Madinah ke Badar itu cepat sekali kalau orang sana. Apalagi mobilnya, mobil taksinya yang mewah, ya kan? Itu kan ditanya taksinya kan mewah-mewah, nggak kayak di sini. Taksi di sana ya. Makanya kita di sana itu banyak yang kita lihat tanah Badar nggak diurus oleh orang Badar. Waduh, kenapa? Orang sana nggak mau ziarah. Saya ziarah ke Badar di sana. Waduh, ada orang Badar di situ. Waduh, langsung dimarahin, dicaci maki saya. Ya kan kalau kata kita, lu berdoa itu di masjid, jangan di kuburan katanya. Itu. Ngapain lo di sini? Kamu orang gila ya? Waduh, itu. Tapi kalau orang India dan Pakistan, kalau sebelum ke Mekah itu pasti rata-rata ke Badar dulu. Yaitu Badar itu di dekat kota Yanbu. Ya, Yanbu itu pasir pantai. Nah, itu Badar. Tuh, saksinya cuman sekarang kumuh sekali. Di situ masih ada sumur. Yang pertama air terlihat oleh di saat Rasul dan sahabatnya di saat perang Badar itu kehausan. Di situ sumurnya masih ada. Masih ada sumurnya kumuh sekali. Itu masih saksi perang Badar di situ. Ya, nah ini makanya kalau umroh jangan itu doang. Kalau punya uang, kita tempat-tempat yang lain. Ya makanya alhamdulillah oleh Allah saya punya nasib sebelum menikah bisa tinggal di sana. Makanya bisa
kita main ke tempat-tempat yang bersejarah selain tempat-tempat yang di sekeliling kota Madinah. Nah, itulah Badar, sedih sekali lihat Badar, kampung Badar mewah semua rumah-rumahnya, tetapi kuburan-kuburannya kumuh sekali, tidak ada yang ngurus. Bahkan tempat atau sumurnya pun kadang sama orang sana dilemparin batu. Biar apa? Biar airnya enggak ini. Tetapi karena ini kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, karena mujizatnya Rasul di saat perang Badar kehausan air, pengen minum, disitulah Rasul menggali tanah, langsung keluarlah air. Di sini ada sumur Badar, itu di tanah Badar ada itu. Ya, makanya ke Pak Haji ya sempatin ke sana mandi, ambil air. Selain air jam-jam, air sumur itu ada sumur yang dekat yang sering kita hinggahi adalah di dekat Masjid Kuba ya. Pak Haji ke Madinah dulu, ke Mekah dulu ya. Malam Jumat di mana? Malam Jumat Madinah apa Mekah? Ya. Jadi ada ulama madhab Syafi'i namanya Habib Zain bin Smith, masih hidup sekarang, ada di kota Madinah, rumahnya di dekat Masjid Kuba. Cuman sekarang nggak bisa silaturahmi ke Habib Zain bin Smith. Kenapa? Karena Habib Zain bin Smith dicari oleh negara atau mungkin buron. Tetapi Habib Zain bin Smith itu setiap malam Jumat jam setengah 11 atau jam 10 malam lebih 15, kalau paling lambat jam 11 itu selalu sholat di tempat imam sholat sekarang, bukan di makom Rasul tapi di depannya. Itu selalu istiqomah setiap jam 11, setengah 11 di situ. Setiap malam Jumat itu melaksanakan. Udah sholat nggak lama langsung pergi. Di situ pun nggak ada orang yang tahu, atau mungkin kalau salaman pun dibatasin, atau kita mau salaman itu kita di dekat, kalau mobilnya di depan itu ya, di pintu 2 atau pintu 4 itu mobilnya di situ ya. Nah inilah sejarah-sejarah ini kita harus, artinya jangan sia-siakan, jangan hanya di tempat itu. Kenapa? Susah kita lagi kesana. Kenapa? Mending kalau banyak uang tiap bulan ya enak ya, tapi nggak punya nasib lagi. Tapi kita jangan berkecil hati, kita pun ada tempat-tempat ijabah selain di kota Madinah, di Mekah pun salah satunya adalah majelis di dzikir. Inilah tempat pengajian, ini adalah tempat yang diijabah. Makanya Bapak dan Ibu di saat ngaji jangan mempunyai rasa pusing, rasa kesel, rasa jengkel, jangan hilangkan. Kenapa? Itu menjadi hambatan doa kita nggak diijabah. Usahain di rumah pusing, di majelis taklim usahain bahagia, usahain. Kenapa? Karena udah, artinya tempat yang dijabah itu adalah salah satunya tempat majelis ilmu. Kenapa kita nggak diijabah doanya? Karena di saat di majelis atau duduk di pengajian kadang kita menyia-nyiakan waktunya, cuek aja, nggak ada rasa apa-apa. Padahal ini tempat yang selain di kota suci Mekah, Madinah, yang dijabah adalah majelis zikir, majelis zikir. Kenapa diijabah? Karena majelis zikir menjelaskan tentang tata cara ibadah kepada Allah sesuai Al-Qur'annya. Jangan sampai di tengah mana, pas pengajian di mana ya? Di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ya. Ngajinya itu Quran doang, nggak mau kitab fikih, nggak mau kitab tasawuf, nggak mau kitab tauhid, nggak mau. Pengen ngaji Quran doang. Saya Pak Ustadz nggak mau ngaji gitu. Saya pengen ngaji Quran. Kenapa? Karena Quran itu lebih tinggi dari kitab yang lain. Emang benar jawabannya. Cuman kalau kita pikirkan lagi, ibu bisa sholat di mana? Ibu bisa tata cara rumah tangga di mana? Apakah bisa dilakukan? Bisa juga kalau berilmu. Kalau enggak, cari di mana cara ruku yang benar, cara sujud yang benar. Enggak akan ketemu di Al-Quran, ya kan? Cara baca Quran tajwid yang enggak akan ketemu di Al-Quran. Makanya ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid apa? Ilmu Al-Quran? Bukan. Tetapi isi daripada Al-Quran. Kadang kita didahulukan, ngaji Quran terus-terusan. Tapi ilmu yang lain kagak. Banyak disalahgunakan. Padahal Al-Quran itu rajanya berarti anaknya siapa ya? Inilah Al-Quran menjelaskan 3 ilmu. Pertama ilmu syariat, kedua ilmu tasawuf, ketiga ilmu tauhid ya. Inilah kita menjadi anak. Makanya kita bisa sholat,
bisa sujud, bisa baca Quran. Nah, berarti urusannya ilmu fikih. Karena ilmu fikih menjelaskan 4 ilmu. Yang pertama ubudiyah, yang kedua munakahah, yang ketiga muamalah, yang keempat jinayat. Nah, itu ya. Jangan sampai kita udah umur 40 tahun, 50 tahun, kok saya baru tahu ya? Ya kemana aja selama ini kok baru tahu? Gimana kalau dicabut nyawa sekarang kita? Nggak tahu mana ubudiyah, nggak tahu mana muamalat, nggak tahu munakahah, nggak tahu jinayat. Padahal 4 ilmu itu kita rasakan hari ini. Kita rasakan setiap hari. Ubudiyah tentang sholat, tentang wudu, tentang baca Quran. Muamalah, bapak dan ibu suka jual beli, bagaimana hukumnya kalau jual beli online? Sedangkan di zaman Rasul nggak ada online, Bu. Ayo ngomong bid'ah segala. Sekarang ibu dan bapak jual beli di online. Rasul nggak online belinya, gimana tuh hukumnya? Sedangkan ilmu itu harus cari. Berarti babnya muamalah. Sedangkan kita beli tiap hari. Kapan ngajinya? Gimana kok transaksinya nggak benar? Pasti berarti jual beli barang haram. Mana kita nggak ngaji muamalah lagi? Ketiga, ya kan ada ilmu munakahat. Kita semua rata-rata di sini udah berkeluarga, nggak tahu tata cara mana hak, mana wajib kepada suami, kepada istri, nggak tahu. Mana hak dan wajib kepada anak, kagak tahu sampai saat ini. Taunya ngasih uang udah selesai. Padahal di situ ada hak dan kewajiban kita sebagai suami, di situ juga ada hak dan kewajiban sebagai istri. Terus kita dari mana ilmunya kalau nggak ngaji? Kita nggak mau ngaji, waduh hebat sekali. Ya kan? Makanya kemarin pas Maulid, ya, cucunya Mama Sempur tuh bagus, Agus mengatakan menyakiti Rasul dan Allah itu gampang. Ya, jangan ngomong Allah itu sesat, Rasul itu jangan. Nggak ngaji aja udah sama dengan menyakiti atau menghina Rasul dan Allah tuh. Membaca kitab Mama Sempur, kutubnya Mama Sempur, kata Mama Sempur di situ, kata tuh bagus, kata cucunya dijelaskan menyakiti Rasul itu jangan ngomongin jelek Rasul, jangan. Udah nggak mau ngaji aja, udah itu sama dengan menghina Rasul. Nggak mau ngaji aja udah menghina Allah, tuh kan berarti kita banyak kebodohan yang tidak terasa. Udah jelas lah maksudnya udah dosa. Kita juga ini nggak ngaji udah dosa, apalagi kita maksiat. Tadi sini Pak Haji melaksanakan umrah ini biar apa? Ingin tahu kekuasaan Allah yang dimana di tanah suci. Saya kan perintah Allah, bukan sombong, kita pun bisa kan, cuma kita mah nggak mau berusaha. Seolah-olah apa? Ujian kita mah lebih besar daripada orang lain. Padahal ujian itu sama semua, nggak ada yang beda, cuman kitanya yang menerimanya. Ujian yang memberatkan bukan ujiannya, tetapi dosa kita yang besar, bukan ujiannya. Ujian sesuai takarannya. Kadang kita suka ngomong, ujian saya begini, udah sama istri, udah sama anak, udah sama bos, udah sama ini, berat sekali. Lah berat nggak ngerasa. Kata siapa berat? Berarti menyalahgunakan ayat Allah kalau begitu. Yang berat itu bukan ujiannya, dosa kita yang banyak sekali, makanya merasa berat. Kalau ujian besar lihat para nabi, para ulama, para ustadz, ya guru kita tuh ujiannya nggak dilihat aja, karena di bawah senang, di bawah happy, terlihat bahagia terus, ya kan? Tapi kita nonton kepada guru-guru kita, apalagi kita punya guru besar nih, ya kan? Guru bulanan kita sekarang menjadi guru Masjid Satu Darain, menjelaskan tentang tafsir Yasin, yang kita sering baca Yasin tapi nggak tahu isinya. Yasinnya mah hafal, nggak tahu isinya, ya kan? Nah inilah berarti kan penting belajar ilmu agama. Makanya wajar Rasul salah satu doa diijabah, tempat diijabah bukan tanah suci aja, tetapi majelis zikir. Majelis zikir juga majelis zikir yang mana dulu? Ada majelis zikir tentang ilmu, ada majelis zikir tentang ya kita bacaannya seperti tadi manakib atau mungkin istighosah, tapi nggak ada kata-kata mutiara tentang fikih hukumnya. Itu ada 2 majelis zikir itu. Ya makanya kita cari majelis zikir yang dimana membahas tentang ilmu agama. Zikir lafdi itu udahlah, zikir lafdi mah kita habis sholat juga udah cukup, paling selingan aja lah. Istighosah jangan sampai kita didulin, kita ke majelis zikir sholawat, tapi fikih nggak ada. Tentang tasawuf kagak, gimana itu? Sedangkan kita sholat 5 waktu nggak tahu hukum sholat. Bahkan sholat kita pun nggak tahu. Nah ini nih jadi ilmu nih. Nanti ada di dalam berangkat ibadah umroh itu, di saat naik pesawat itu ada yang namanya tayamum. Tayamum rata-rata yang umroh itu tayamum ke jok pesawat.
Sedangkan di dalam kitab fikih kita kaji kemarin di kitab Irsu Anam, salah satu syarat tayamum kita harus memakai debu yang suci. Yang jadi pertanyaan, apakah di pesawat di joknya itu ada debu? Hah? Itu. Tapi pinter mutawif, pinter orang udah taklid ke anu lah. Gini nih. Oke silakan. Cuman kita ingat ngaji dulu kita. Kata Habib Usman, sholat itu ada 5. Ada sholat adaan, ada sholat kodoan, ada sholat jama, ada sholat hormat waktu, ada sholat nadar. Tak ini pakai sholat hormat waktu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, cuman ikut-ikutan di umroh doang, jangan sayang. Lebih baik mengamalkan yang namanya sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu itu adalah tidak bersuci, tidak tayamum, tidak kita berwudu, tidak memakai air, tidak memakai tanah. Makanya ada hormat waktu lah. Kemarin jadi ilmu. Abu Ya Ujang kemarin menjelaskan pas pengajian malam Sabtu. Malam Sabtu pas saya ngedengar tentang masalah umroh dan haji, mengkritik di saat umroh kemarin. Pas di umroh kemarin, pas di pesawat semua bertayamum kepada jok. Pas jok teh pas di Madinah nggak sholat lagi tuh. Gimana kalau nggak sah? Makanya ikhtiar kita, hati-hati kita sebagai orang yang pendosa, banyak bikin dosa lah daripada yang lebih baik sholat hormat waktu. Enaknya apa sholat hormat waktu? Di pesawat kita sholat, nanti nyampe Madinah Mekah kita sholat qada. Tuh enaknya begitu. Kalau tayamum nggak sholat lagi karena udah selesai tayamum. Nah, tapi karena Pak Haji udah beberapa kali, berarti Pak Haji nggak harus hormat waktu Pak Haji. Berarti Pak Haji nanti ngambil aqua kosong, isi air yang di kamar mandi, simpen di tas. Praktek wudunya kan udah dipraktekkan kan. Jangankan air 1 drum, kita air 1 gelas gini pun gampang wudu ya kan. Yang penting kita tahu ilmunya. Asalkan jangan air aqua. Kalau air aqua saya nggak mensahkan karena Abu Ya Dimyati, Abu Ya Muhtadi dulu pas pengajian tahun 2008 di Kecamatan Saketi, ada ulama yang membolehkan aqua itu adalah sah dipakai wudu. Tetapi pas Abu Ya Muhtadi menjelaskan, langsung dikomentar melalui HP ya kan, karena nggak ngaji. Nah itulah membahas tentang air aqua. Abu Ya Muhtadi udah jelas air aqua ini tidak boleh dipakai untuk berwudu. Makanya Pak Haji atau Sabu Haji pakai sesuatu apa, bawa air wudu, jangan air aqua. Udah kita mah ikhtiar kepada ulama-ulama sepuh kita mah. Nah, semprotan pakai airnya tapi air kamar mandi. Cara wudunya kan udah dikasih tahu kan. Air segini mah kebanyakan, Mbak. Wudu air segini kebanyakan. Ya kan? Tuh, makanya kita harus tahu praktek. Nah, inilah ibadah-ibadah banyak yang kita salah gunakan, selalu memudahkan, menggampangkan urusan agama. Ya. Padahal agama itu memudahkan cara ibadah, ada tata cara yang lain. Makanya tadi ada sholat hormat waktu. Kalau nggak ada air di pesawat, nggak ada debu, lebih baik kita sholat hormat waktu. Setelah sholat hormat waktu, kita nanti nyampe Madinah Mekah, kita sholat qada. Kenapa? Hormat waktu itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena nggak memakai bersuci, nggak memakai air, nggak memakai tayamum. Makanya kita qada. Ya kodonya udah ada di tulisan kan, ada di buku fotokopi. Kalau duhur usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Itu belajar. Makanya kita adanya ngaji itu biar memudahkan kita ibadah, bukan menyusahkan. Ibadah itu mudah, makanya ada agama. Makanya di dalam Islam itu ada maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan agama. Tujuan untuk apa? Untuk memudahkan tata cara ibadah. Ya, di dalam usul fikih itu ada bab maqasidus syar'iyyah. Tujuan agama, tujuan Islam, adanya fikih, adanya tauhid, adanya tasawuf itu untuk apa? Untuk memudahkan kita tata cara ibadah, bukan menyusahkan. Kadang kita mah, repot amat ya gitu ya. Ya Allah repot. Bagian maksiat gak ngomong repot. Bagian berbuat baik repot katanya. Cita-cita pengen masuk surga, sedangkan Allah menciptakan cuma 2 tempat Pak dan Bu, ya, surga dan neraka. Surga bagi orang apa? Neraka bagi apa? Tinggal pilih aja, silakan hari ini. Nggak mau ngaji silakan, jangan cita-cita pengen masuk surga. Kan Allah Maha Pengampun. Kata siapa Allah Maha Pengampun? Tuh lihat Al-Qur'annya, innallaha ghafurun. Kan ada apa? Inna.
Inna itu menegaskan kepada kita sebagai muslim yang mempunyai akal, sebelum ada Allah Maha Pengampun ada inna dulu, sesungguhnya Allah. Tak ada lafaz sesungguhnya ini menandakan kita sebagai orang berakal dikasih kesehatan umur panjang, kita wajib cari pengampunan Allah itu bagaimana caranya. Makanya ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Nah, setelah kita belajar itu ada kesalahan, barulah Allah Maha Pengampun. Kadang kita mah Allah Maha Pengampun, nah udahlah Allah Maha Pengampun ini kok repot sih? Lah kok repot? Makanya ada Islam. Islam ini biar memudahkan, biar mudah agama, bukan merepotkan. Nah inilah awas hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, apalagi di sini rata-rata tiap hari ngaji, jangan memakai lafaz Allah Maha Pengampun. Di saat kita masih sanggup belajar, barulah Allah Maha Pengampun. Kalau nggak mau ngaji, ya gimana mau diampunin? Udah jelas dalam Al-Quran. Ya kan? Nggak mau belajar lah, padahal ada kesempatan. Padahal main HP bisa, main catur bisa, main remi bisa, olahraga bisa, bagian ngaji kagak bisa, aneh saya mah. Padahal punya anak, punya cucu. Makanya anak bandel jangan nyalin anak, kita salahin. Ya. Kata siapa? Lihat, kata Imam Ghazali, ya. Idza kanal walidu yatahawanu bi umuruddin. Ya. Apabila bapak dan ibu yatahawanu bi umurid, memudahkan, meremehkan urusan agama, meremehkan ngaji, meremehkan ilmu fikih, meremehkan ilmu tauhid, meremehkan ilmu tasawuf, berarti kita harus belajar di situ. Lihat, intiqalat as-sifatu lil ibni, harus siap sifat malas bapak, sifat malas ibu akan pindah kepada anak. Makanya kita jangan nyalin anak. Kita juga disuruh oleh Allah sholat kagak mau, bebelaguan marin anak, mau gebugin anak gak punya apa-apa, kita aja gak mau ngedidik. Makanya aneh ya, di Warakas banyak pengajian bapak-bapak tetapi kemajuan remajanya kagak ada, bingung ya. Bapak dan ibunya asik ngaji tapi anaknya asik maksiat. Ini awas pelajari, hati-hati pak ya. Jangan santai-santai pak, semua akan dihisab semua ya. Ibadah kepada Allah salah satunya tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada umroh. Nah, di saat umroh nanti Pak Haji dan Bu Haji hati-hati. Di saat salah satunya kita di saat tawaf. Ya. Tawaf itu kalau belum selesai umroh atau belum selesai tahallul, kita jangan megang Ka'bah karena Ka'bah itu pakai minyak wangi. Ya, pakai wangi jangan megang Ka'bah. Ya, Ka'bah itu dipenuhi dengan wangian. Nah, makanya kita mah jauhin aja udah, nanti aja setelah tawaf, terus sholat, terus sa'i, terus tahallul baru ke Ka'bah. Nah, cuman saya dijejakkan oleh guru ya Abu Ya'nu, di Ka'bah itu banyak mencari tempat yang diijabah. Salah satunya Multazam, salah satunya Hajar Aswad, salah satunya Hajar Ismail, satu rukun Yamani. Ada yang tidak tersorot di situ. Ya. Salah satunya ada di sebelah pintu Ka'bah, di bawah pas tepat lurusan makam Ibrahim, di paling bawah di dasar ada batu warna emas. Kalau nggak salah ada 14 atau ada 17 itu batunya. Biasanya imam sholat itu di hadapan itu. Itu batunya batu marmer atau batu nisan atau batu gunung. Itu ditempelkan di situ. Ada 17 berapa? Nah, rata-rata kita itu tempat ijabah itu ada Multazam, Hajar Ismail, ya kan, Hajar Aswad. Tapi di sini nggak ada. Makanya pas ijazah pas saya di sana, terus guru saya umroh, saya dijahin. Nih tempat ijazah salah satunya nih diambil dari gurunya juga, Abu Yusuf Caringin. Abu Yusuf Caringin di saat umroh biar mempunyai nasib lagi ke sana, banyakin berdoa di sini. Kenapa? Di sini ada tempat lurusan imam sholat atau lurusannya makam Ibrahim. Di bawahnya di Masjid Bangun Ka'bah, di situ ada batu. Ada batu. Di situ aja udah, karena Multazam itu penuh. Hajar Aswad apalagi, rukun Yamani waduh penuh. Hajar Ismail wah dijaga oleh askar. Yang situ nggak ada karena jarang ada. Gitu. Makanya Abu Yusuf mengijazahkan ke santrinya kan. Terus guru saya mengijazahkan pas di sana nih sini. Nah, kalau di Madinah dijajahinnya adalah kita 7 kali dari Masjid Madinah ke Kuba ke Madinah 7 kali. Baca sholawat, baca istighfar, kita doa di situ untuk anak cucu kita dan keluarga kita untuk bisa berangkat haji dan umroh lagi. Itu kalau punya nasib Pak Haji atau mungkin ada waktu, kita biasa menyewa taksi. Bisa nggak bayar taksi ini saya 7 kali dari start dari Masjid Madinah 7
terus ke Kuba ngedoa atau sholat 2 rakaat, pindah lagi ke Masjid Madinah, sholat lagi 2 rakaat, ngedoa, terus ke Kuba 7 kali, seperti halnya Safa Marwah 7 kali. Tuh, ada tempat-tempat ijabah yang tidak dipublikasikan, hanya guru-guru tertentu yang mempunyai ilmu seperti itu. Dan alhamdulillah pas saya tinggal di sana ketemu guru-guru selalu mendawamkan jarah seperti itu yang jarang dimiliki oleh orang-orang yang pernah tinggal di sana gitu ya. Nah inilah ilmu bagi kita, makanya kita berdoa pada malam ini jangan sia-siakan di saat sisa umur kita, kesehatan kita, di saat ngaji doa kita untuk kita, setelah sholat doa untuk kita, salah satunya biar kita mempunyai nasib berangkat haji dan umroh. Apalagi haji tahun ini, berangkat tahun ini, saya daftar istri saya tahun kemarin berangkat 27 tahun kemudian ya, untuk berangkat. 27 tahun udahlah, isi saya umur masih 25, berarti udah tambah 50 tahun lumayan lah. Masih keburu, siapa tahu ya, jangan 27, siapa tahu Allah panggil 5 tahun kemudian. Kenapa? Kan udah daftar ya kan, tinggal dipanggil doang ya, gitu. Udah daftar ini, makanya jangan seperti halnya tinggal di rumah sakit, kita nggak daftar, nggak dipanggil-panggil Pak. Makanya daftar dulu. Untuk umroh ya nabung dulu, saya nabung umroh di Bank BJB Syariah, nabung setiap bulan 100.000, setiap bulan 50, ya udah punya segitu ya kan. Yang penting ikhtiar. Kenapa? Motor saya kebeli, masa kredit saya 900 per bulan kebayar, masa haji umroh saya nggak mau bayar. Makanya daftar haji, terus kita bayar tiap bulan 500.000, terus umroh tiap bulan 100.000, cicil udah. Ya kalau ngitung mampu, kapan mampunya Pak? Ya, makanya ini maksain ya kan. Masa kita di saat jalan-jalan ke tempat maksiat, terus kita bermaksiat, kita mengeluarkan harta, masa harta untuk jalan Allah kita kagak mau. Nah, inilah salah satu hikmah mutiara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, umum bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah, jangan sia-siakan hidup kita, kesehatan kita untuk terus belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama lah ini Allah akan menyelamatkan kita semua. Salah satu yang belajar ilmu agama udah jelas. Lihat para guru kita nggak kerja tiap hari tapi sering umroh. Kenapa? Karena hikmah daripada belajar ilmu agama. Tuh yang kerja tiap hari nggak berangkat. Berarti udah jelas kan buktinya. Lihat guru kita Kiai Sofian, ya kan, pagi-pagi ngerokok ngopi, duhur ngopi ngerokok lagi, ya kan, tapi berangkat umroh mulu kan. Mana itu yang ngaji doang ya kan? Oh berarti kita amalin begitu Pak gitu. Yang kerja tiap hari kagak berangkat gitu. Ya kan? Itu mending kalau ngaji seminggu sekali kagak ngaji, pulang kerja tiap hari. Hah? Ayo wajib, awas jangan nyalain. Kata Rasul, ikmal lidunyaka kannaka tahya abadan. Tuh kata Rasul nih, bekerjalah, cari uang lah, ya kan? Lidunya kakak tahya, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Artinya apa? Kita bekerja sesuai syariat Islam. Kita bekerja jangan meninggalkan kewajiban kita. Salah satunya sholat jangan kita tinggalkan, kita ngaji jangan tinggalkan. Terus kerja aja. Kita jangan melihat hasil. Kenapa? Kata Rasul, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ingat, suatu saat Allah akan mencabut nikmat kita, salah satu nikmat sehat kita. Jangan sampai di saat kita sakit baru kita sadar ingin ngaji. Di saat kita sembuh kita nggak mau ngaji. Kenapa? Tamu untuk godaan. Kematian mengintai kita tiap detik Pak. Kita nggak tahu mati kita lagi ngapain, nggak tahu usia kapan kita dicabut nyawa Pak. Hati-hati, makanya jangan sia-siakan usia kita, kesehatan kita untuk terus belajar. Kenapa? Karena di tempat majlis zikir ini adalah tempatnya diijabah. Mohon maaf kurang lebihnya, kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, tolong dimaafin. Ya, mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya hadirin semua. Ya kemarin masalah ini doain ya saya, karena nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, sekarang kuliah jadi bingung, nggak bisa ngapain ya. Doain saya nanti tanggal berapa, tanggal 10 saya mau mengajukan proposal tesis itu ya, proposal tesis biar saya lulus ya, artinya biar ada kemudahan ya. Nah, terus mohon maaf juga kemarin pas pengajuan bab itu atau judul Majlis Ngopi Warakas ditolak. Aduh, jadi sedih ya, padahal kalau menjelaskan Majlis Ngopi Warakas keren. Kenapa keren? Karena saya mau ngambil tesis Majlis Ngopi Warakas. Karena yang ngaji di majlis ini bukan hanya orang bisa, tapi orang yang nol sekali. Itu kan berarti banyak permasalahan kan. Banyak kita, wah cuman ditolak kan dosen. Waduh, gara-gara ada ngopinya ditolak. Itu ada ngopinya. Ganti isu. Tapi nggak kalah. Makanya ambil lagi yang ketiga, 1, 2. Ditolak ketiga, perkembangan
pengajaran Syekh Nawawi Al-Bantani di kota Jakarta. Saya ambil nanti contohnya adalah majelis ngopi gampang. Oke lah, enggak ini enggak, tapi nanti contohnya akan contoh majelis ngopi Warakas. Kenapa? Menjelaskan tentang dakwahnya atau pengajarannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Al-Bantani itu kuburannya di Ma'la. Ya jangan sampai Pak Haji jangan sampai nggak kesana tuh. Di Ma'la sempetin kalau di Mekah 4 hari, usahain setiap ba'da duhur atau ba'da duha berdoa di Ma'la di makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu di dekat ya kuburannya istri Rasul tercinta. Ya sebelum tempat kuburan istri tercinta, ya sebelumnya ada makam Syekh Nawawi. Ya, mudah-mudahan kita semua mempunyai nasib umroh dan haji ke sana. Mudah-mudahan keluarga kita, seluruh keluarga kita mempunyai nasib ke sana. Amin. Ya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.